pada saat sedang berjalan tiba-tiba dia jatuh, lemah ototnya. Maaf ya, takut ya dok kalau Iya. misalnya ada orang kejang di jalan tiba-tiba orang nggak mau nolong karena takut menular. Itu benar nggak dok? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Medcast, Mediskus Podcast, podcastnya kesehatan. Perkenalkan, saya Redita Rosella yang akan menemani bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari bagian neurologi. Kepada Dr. Meriska, boleh kita perkenalkan diri dulu, Dok? Ya, terima kasih Dokter Dita. Halo sahabat Mediskus, perkenalkan saya Dr. Mariska, spesialis neurologi. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran USU. Lalu saat ini saya bekerja di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Regina Maris dan Rumah Sakit Hermina Medan. Wah, ada di 2 rumah sakit ya dokter ya? Iya, benar. Oke dok, jadi pada siang hari ini nih kita mau membahas sesuatu yang banyak nih di kalangan masyarakat, banyak pertanyaan di kalangan masyarakat dokter mengenai epilepsi atau biasa orang-orang awam itu menyebutnya sebagai kejang ya dok ya, atau sawan ya dok biasanya Iya, kalau betul. orang awam ya. Boleh nggak dok dijelaskan apa itu epilepsi dokter? Oke, Dokter Dita. Jadi, epilepsi itu merupakan gangguan aktivitas listrik di otak yang ditandai dengan adanya kejang berulang. Nah, bentukan kejang ini bermacam-macam. Jadi, dia biasanya berupa kaku atau kelonjotan yang dapat terjadi pada sebagian atau seluruh tubuh. Nah, tapi ada juga bentuk kejang yang lain. Misalnya nih, pada saat ada orang yang lagi bicara, tiba-tiba dia bengong. Nah, itu dapat berupa bangkitan kejang juga, namanya bangkitan absans. Lalu ada juga bentukan kejang yang lain, misalnya pada saat sedang berjalan tiba-tiba dia jatuh, lemah ototnya. Nah, itu juga bisa berupa bangkitan kejang, yaitu kejang atonik. Apa ya penyebab dari epilepsi itu dokter? Kok bisa orang terkena kejang tersebut dok? Nah, oke. Jadi penyebab epilepsi itu dapat berupa genetik. Jadi ada sebagian orang yang memang terlahir dengan gen yang memudahkan dia untuk terjadinya bangkitan kejang. Nah, ada juga yang dia disertai dengan penyakit lain yang menyebabkan dia epilepsi sekunder. Misalnya penyakit stroke, penyakit infeksi otak, ataupun tumor otak. Namun ada juga yang idiopatik, yaitu penyebabnya belum diketahui gitu. Baik dok, nah kira-kira dok, banyak nih pertanyaan nih dok, apakah epilepsi itu bisa menular dok? Kan ya maaf ya takut ya dok kalau Iya. misalnya ada orang kejang di jalan tiba-tiba orang nggak mau nolong karena takut menular, itu benar nggak dok? Iya, betul. Jadi memang yang perlu digarisbawahi, epilepsi ini bukan penyakit menular, bukan kutukan, bukan guna-guna ya kan. Karena yang berkembang di masyarakat kayak Iya, gitu seperti itu ya, katanya. Dok, ya. Jadi epilepsi ini bukan penyakit menular. Namun memang pada orang yang memiliki keluarga dengan riwayat epilepsi berupa orang tua ataupun saudara kandung itu memiliki resiko yang lebih besar untuk terkena epilepsi. Oh begitu ya dok, berarti nggak menular ya dok Iya, ya, epilepsi itu sendiri ya. Kira-kira dok, ada nggak hal-hal tertentu yang bisa mencetuskan epilepsi ini dok? Nah, ada memang beberapa hal yang dapat mencetuskan kejang pada pasien epilepsi. Jadi dia lebih mudah terjadi bangkitan kejangnya. Misalnya kurang tidur, kelelahan, ataupun stres, atau seperti melihat cahaya lampu yang berkedip-kedip. Itu bisa membangkitkan kejang pada pasien epilepsi. Oh jadi cahaya lampu bisa ya dok ya untuk Iya. membangkitkan epilepsi itu sendiri ya dok ya? Betul. Oh baik dok. Nah kalau misalnya seandainya nih dok, ada kita temukan orang di tengah jalan tiba-tiba kejang epilepsi nih dok, apa yang harus kita lakukan dokter? Nah, itu yang paling penting ya Iya kan? dokter, yang paling penting. Jadi misalnya kita lagi jalan-jalan ketemu pasien epilepsi yang kejang ya kan. Yang pertama tetap tenang dan jangan panik ya kan. Terus yang kedua lihat waktunya buat menentukan durasinya nanti berapa lama kejangnya berlangsung. Nanti waktu berakhir kejangnya dilihat lagi jamnya jam berapa gitu. Terus yang ketiga jauhkan penderitanya dari benda-benda berbahaya di sekitarnya. Lalu posisinya dimiringkan ke samping supaya tidak tersedak. Lalu longgarkan pakaiannya terutama di bagian leher, di kerah baju. Setelah itu jangan masukkan benda apapun ke dalam mulut berupa sendok, kasa, jari tangan ya kan. Terus waktu pasiennya juga kejang nggak boleh coba dihentikan kejangnya karena dapat berbahaya, dapat mencederai pasiennya gitu kan. Terus
kalau memungkinkan divideokan waktu kejangnya supaya bisa dievaluasi oleh dokter. Dan yang terakhir, jika kejangnya berlangsung lebih dari 5 menit, langsung dibawa ke UGD. Begitu ya dok, jadi penting ya untuk memvideokan dari kejang pasien tersebut ya dokter ya, Iya, betul. agar tahu jenis kejangnya apa ya dok ya. Oke, baik dok, ini deh epilepsi ini dapat diobati atau tidak dokter? Oh iya, jadi epilepsi ini dapat diobati dan dapat dikontrol dengan pengobatan yang rutin dan teratur. Jadi memang minum obatnya agak panjang pada pasien epilepsi primer. Jadi minumnya itu 3-5 tahun dari bebas kejang. Misalnya dia terakhir kejang hari ini, Februari 2024. Jadi nanti pasiennya bakal minum obat sampai 3 tahun ke depan, mendekati Februari 2027, nanti akan dievaluasi ulang, dilakukan rekam listrik di otak, diulang lagi. Jika sudah memungkinkan, nanti obatnya akan diturunkan dosisnya pelan-pelan sampai di stop gitu. Begitu. Tapi memang stopnya penghentian obat, perubahan obat itu harus diawasi oleh dokter, tidak boleh dilakukan sendiri gitu. Oke, baik dokter. Menarik sekali ya perbincangan kita pada siang hari ini ya dok ya. Nah, seandainya nih dok, ada penderita epilepsi yang perempuan nih, udah menikah dan pengen hamil, itu boleh nggak dok? Nah, boleh sekali. Jadi pasien epilepsi tetap boleh menikah dan boleh hamil. Nah, jadi untuk hamil nanti jika pasiennya memang sudah bebas kejang selama 9 bulan sebelum hamil, biasanya selama kehamilan kejangnya nggak akan terjadi gitu. Biasanya dia tetap bebas kejang selama dia hamil. Namun memang sebelum kehamilan, nanti jika ada rencana untuk hamil harus dikonsultasikan dengan dokter juga. Karena memang ada beberapa obat epilepsi yang bersifat teratogenik, artinya dia dapat menyebabkan kecacatan bagi janin. Jadi nanti akan menjadi bahan pertimbangan lah buat dokter untuk pilihan obat epilepsinya gitu. Baik, jadi harus dikontrol ya dok ya, Iya, ke dokter sarafnya ya dok ya. Iya. Nah, kalau seandainya penderita epilepsi ini ingin olahraga nih dok, pengen bugar kayak biasa orang-orang anak muda zaman sekarang dok, Iya, betul. kira-kira apa ya dok pilihan olahraga yang tepat untuk orang epilepsi ini dokter penderita? Oke, jadi memang olahraganya apa aja boleh, tapi yang harus digarisbawahi tempat olahraganya ya kan. Jadi pasien epilepsi boleh olahraga di tempat yang aman, misalnya di lapangan atau di gedung olahraga. Jadi jangan olahraganya di jalan umum karena berbahaya ya kan. Jika nanti tiba-tiba kejang ada kendaraan yang lewat bahaya. Iya, bahaya, dok. Jadi memang tempatnya yang aman. Nah, ada juga pertanyaan, pasien epilepsi boleh berenang nggak sih dok? Jawabannya boleh. Nah, apalagi kalau memang dia kejangnya sudah terkontrol, sudah lama nggak kejang, tinggal minum obatnya sampai habis ya kan. Tapi tetap diawasi oleh keluarga atau teman gitu. Tetap diawasi berarti ya dok ya. Oke. Baik dok, menarik ya dok pembicaraan kita dok. Kira-kira ada tambahan lagi nggak dok mengenai epilepsi ini dokter? Mungkin itu aja sih, tapi yang pasti epilepsi tadi yang perlu digarisbawahi bukan penyakit menular, bukan guna-guna ya kan. Dan minum obatnya memang ya harus agak bersabar lah, harus rutin, harus teratur supaya bisa segera kejangnya terkontrol dan segera sembuh juga. Nah, baik dokter, terima kasih banyak ya dokter atas informasinya, sangat bermanfaat banget ya untuk kita semuanya. Saya tutup aja ya dok acara podcast kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.